Di awal mulanya, setahu aku kamu kan dulu network engineer ya? Lu pengen berubah nggak jadi orang gitu? Pertama gitu pertanyaannya. Diminta 24 jam untuk mengawasi sebuah server. Oke, teman-teman, kembali lagi di video Surya. Jadi, di video ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Eh, jadi dia ini adalah Eh, teman lama saya, dan sekarang ingin saya ajak bercerita sedikit tentang programming ya. Jadi bisa perkenalan sedikit, ya, namanya ya, siapa? perkenalkan nama saya Krisna. Kok kaku banget, Gus? Kali ini jadi bintang tamu pertama dari channelnya Siap, bintang Surya. tamu pertama. Terima kasih atas ininya, atas undangannya. Sorry Sama-sama, ya agak bro. kaku. Sorry agak kaku. Pertama Jadi, kali lagi. sekedar informasi aja, Krisna ini saya ajak paling pertama masuk ke dunia programming, dan sekarang udah nggak junior lagi ya, Kris. Ya, pertama. Dibilang sih nggak junior lagi. Siap. Nah, sekarang kerjanya di mana dan posisinya apa, Kris? Sekarang saya kerjanya di Yellowtech. Tempat perusahaannya itu di Ubud. Nama jalannya tuh bukan pengosekan. Wih, promosi langsung Terus sampai jalannya. terus tuh saya posisinya di bagian software engineer. Ya tukang software. Wih, merendah banget. Engineer kan. Oh, engineer tukang gitu. Jadi di Yellowtech ya? Yellowtech sudah berapa lama? Sekitar 6 bulanan. Oh, masih tergolong baru ya? Tapi udah nggak junior lagi ya? Diangkat senior lagi. Mantap, jago. Awalnya sih mungkin karena dapat proyek pertama ya, dari proyek besar, bisa handle bisa handle ya sekitar 30% dari proyek besar itu, mungkin langsung di sana diangkat jadi senior. Oh, jadi karena sudah bisa menghandle project besar, jadi langsung diangkat gitu. Ya, Mantap. ya. Hmm, sebelum masuk ke sana, ke project, bagusnya kita cerita dulu bagaimana kamu bisa langsung ke dunia programming. Jadi awal mulanya, setahu aku kamu kan dulu network engineer ya, di salah satu rumah sakit yang Ya, bagus di Bali. Terus kamu switch ke programmer web. Itu gimana tuh ceritanya? itu ceritanya gimana ya? Saya lihatnya karena motivasi dari teman gitu nih sebenarnya. Teman juga saya lihat ya bisa head on dari programming. Wede. Oh, jadi kamu ngelihat temanmu itu kok dia tiba-tiba bisa beli ini, beli itu. Itu Padahal ya gitu. Padahal kan gue nih kerja keras, banting tulang sampai 24 jam di rumah sakit. Kenapa penghasilannya gitu-gitu aja ya gitu. Udah karena motivasi dari teman juga, lu pengen berubah nggak jadi orang gitu. Pertama gitu pertanyaannya. Ya gue mau kalau siap. ditanyain gitu. Ya terus dia ngajarin gue itu selama 2 bulan. Ya sebulan lah paling cepat. Oh, Terus jadi gue ditantang belajar React selama seminggu. Itu dasar. Pertama tuh mainnya sizing. Habis itu dasar-dasar dari React itu. Nah, bisa dilihat gue itu mampu ya. Gue itu mampu. Selama seminggu tuh bisa mempelajari dasarnya. Tuh. Makanya di sana dikasih kayak gimana iming-iming lah. Gue berani lo tantang, gue berani lah lu di dunia programming lu cepet lah bisa gaji lu pasti di atas dari rumah sakit lah gitu. Jadinya gue termotivasi lah gitu. oke, jadi awal mulanya itu gara-gara temanmu, kamu ngelihat dia bisa beli banyak barang,
Terus dia juga memotivasi kamu buat istilahnya ingin merubah hidup kamu lah, biar jadi lebih baik. Nah, tapi kita disclaimer dulu ya, network engineer sebenarnya tergantung gini kan, tergantung di mana di mana network engineer itu kerja, gajinya itu. Menurut kamu gimana? Nah, sebenarnya begitu sih, karena mungkin kurang paham ya. Selama ini seharusnya ya network engineer itu lah, kalau namanya sudah handle namanya server besar, apalagi itu 4 cabang, 15 klinik, itu harusnya udah lebih up banget gua. Maksudnya untuk jenjang karir lah gede banget sih sebenarnya, harusnya kayak gitu. Entah kenapa ya di sini tuh bingung loh, itu tuh gue itu dibayar skill kah apa jabatan kah gitu. Makanya ketimbang saya terus-terusan di network engineer, saya tidak berubah ya dari skill ke dunia software engineer. Oke, siap. Karena setahu aku di Taiwan lah anggap itu network engineer tuh gajinya yang paling junior tuh setara senior programmer. Karena network engineer tuh kan sulit dan banyak gini ya, perlu ilmu, kemampuan, Ya, apalagi yang handle hardware juga kan. ya. Nah, terutama tuh di hardware servernya, terus klien-kliennya, terus mikirin alur untuk masuk ke port-port kayak connect ke switch-nya, router dan sebagainya macamnya, semuanya ribet. Apalagi ada membuat suatu security di server itu, lumayan sih sebenarnya tuh harusnya, tapi ya gue pengen enak lah. Enak pokoknya. Oke. Jadi kan kamu kerja di istilahnya dua bidang yang berbeda ini, di network engineer dan web development. Nah, menurutmu apa perbedaannya? Gimana sih keseruannya? Apa yang membuatmu ini lebih enak dikerjakan gitu? Maksudnya lebih apa enaknya di dunia networking apa di dunia programming? Keduanya. Kalau di networkingnya keseruannya itu Contohnya kayak gini, di network engineer kan setauku nih ya, kamu diminta 24 jam untuk mengawasi sebuah server. Jadi kita nggak bisa biarin servernya tuh down. Dan di programming kita cuman mendevelop sesuatu dan kita harus menyelesaikan apa yang kita develop tersebut dalam tengah waktu yang disediakan kayak gitu. Maksudnya itu apa sih pekerjaan di developing sama di software engineer gitu? Kalau di networking sih keseruannya itu macam setting router, setting switch, manajemen gitu dah, manajemen. Terus untuk buat apa namanya tuh, kalau misalnya kalau ada nih perusahaan membeli sebuah program, ya kita harus tetap lokal servernya, database-nya tetap itu. Nah, biar mau jalan kan biasa kalau di software engineer kan ada tuh kayak database-nya. Nah, itu di networking ada juga setting database, cuma database-nya juga sendiri. Tuh, bukan pakai kayak contoh kayak domain-nya itu, ini kita punya domain sendiri gitu. Kita lagi untuk bisa di klien tuh akses ke
internal gitu. Oke. Nah, keseruannya itu ya, nah, dari kabelnya itu kayak dangap-dangap, padahal main bola. Oke. Apalagi kalau di hari libur, woi, satu divisi itu nggak tenang dah. Kalau dari hari libur itu nggak tenang kita gitu. Ya, untung syukur-syukur aman ya servernya. Ya kalau pas masalah atau mungkin overfit atau dia kayak gagal jumping ke server dummy, kan ada tuh kalau misalnya server utama mati kan bisa ke server dummy itu. Nah itu kadang-kadang itu bermasalah. Kita satu server satu listrik atau gagal jumping gitu. Nah itu sulit. Nah di situ sih seringnya juga nah, ya berat sih, kayak pikiran terus. Itu sebagai software engineer ya, gue sih bekerjanya sama klien aja ya, lagi pas presentasi udah presentasi bagus tiba-tiba berkesangan bug tiba-tiba ya itu bekerjanya sih, tapi setelah itu sih nggak aman gitu. Oke. Ini libur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Susah apa enggak sih jadi programmer menurut kamu nih yang udah beberapa bulan? Satu namanya ilmu sih pasti susah ya, apalagi gue yang dulu pertama juga di network engineer, networking lah ya, gue pertamanya susah juga kayak ini itu IT apa itu network apa itu DNS kan gitu. Ya gue kan bingung ya, kalau dipelajari setelah itu udah ya sama lah seperti software engineer ini, apa itu apa namanya looping, for if dan sebagainya macamnya kan gitu ya, itu gue juga susah awal-awalnya, tapi kalau dipelajari pelan-pelan ya kayak buku lah akhirnya gue mengerti tuh. So, intinya apapun ilmu yang kita dapatkan di perusahaan itu pasti susah. Kalau kita tidak dipelajari itu pasti akan mudah. Jadi intinya kan kita belajar tuh perlu istilahnya dari waktu ke waktu lah, ada step-stepnya, nggak bisa langsung bisa kan. Ya pasti itu, pasti merangkak dulu lah, atau nggak ngeguyang dulu. Oh, istilah kita mau goyang dulu. Menurut kamu selama kamu ini jadi programmernya, apa yang paling susah? Buat apa yang paling susah lah? Yang paling susah tuh pertama tuh setup awal. Atau semuanya gampang menurutmu? Enggak, ya untuk pertama kali sih yang pertama tuh setup awal, sama rules-nya bagaimana dan apa sih itu namanya API gitu. Bingung awal-awalnya, setelah dipelajari kita baru mengerti. Oh, setup awalnya ya? Ya setup awal sih awalnya berapa, karena contoh lah kayak Laravel kan kalau setup awalnya kan beda juga, kayak PCS, CI kan beda-beda tuh setup awalnya. Di sana sih bingungnya awalnya juga, apalagi GitHub kan. Ngapalin komen GitHub dah kayak sulit banget ya. Iya, kayak ngapalin gini. Ngapalin perkalian. Sama, aku juga sebenarnya nggak apal-apal, cuman biasanya googling dulu komennya baru eksekusi. Tapi kalau sering yang diambil sih bisa ya apal pada waktunya lah. Oke. Walaupun kita masih nyampe. Lanjut. Yang penting orang programmer tuh dokumentasinya yang penting. Documentation ya. Nah,
kantormu itu pakai stack apa, Chris? Apa aja gini ya? Framework yang dipakai atau bahasa pemrogramannya? Frameworknya tetap Node.js, itu aja sih, nggak ada lagi. Sama untuk mobile-nya itu ke Flutter, nggak pakai React. Pakai Flutter? Lagi. Ya. Oh, nggak React Native kan satu jalur. Nggak ya? Karena dibilang sama atasan ini ya, sebenarnya kita lakukan coba pakai React Native dan mencoba pakai Flutter, katanya lebih enak untuk Flutter untuk cross platform pertama. Kedua, untuk keringanan jalan dari sebuah aplikasi itu juga boleh ngerti ya, maksudnya apa, saya nggak pelajari soalnya mobile app itu gimana gitu. Tapi intinya gitu, jadi bilang dari segi keringanan aplikasinya, Keringanan dan itu gini lebih fleksibel untuk cross platform ya. fleksibel ke platform. Oke. Memang React. Tapi di gini kamu sebagai full stack apa front end, back end di Yellow? Itu full stack sih. Wih, full. Semua Baru 6 bulan full stack, gila sih ini. semua di sana full stack ya, udah serabutan sih. Serabutannya. Tapi banyak ilmu kan pasti dapat gara-gara full stack. Ya, ini ketemu klien juga, jadi kita bisa menjelaskan dari awal sampai akhir juga gitu. Oke. Lanjut. Suka dukanya kamu jadi programmer apa, Chris? Selama ini. Dari gini ya dulu dah. Sukanya dulu ya. Dari duka dulu deh. Biar panjang nanti sukanya. Kalau dukanya sih nggak ketemu aja logikanya sama debug suatu logika. Ya itu aja sih. Karena sih waktu kita ketemu ya jawabannya yang ya pas kita googling, Stack Overflow menjawab ya, di situ bahagianya. Oke, jadi duka itu gara-gara ketika kamu ketemu bug ya, permasalahan. Yang logika dan ya pokoknya apa yang diminta klien itu tidak pokoknya terpenuhi lah, makanya di situ mencari. Ada lagi dukanya? Bagaimana progres belajar? Sulit nggak? Untuk progres belajarnya ya kadang sulit, kadang enggak. Apalagi ketemu ada ya contoh lah kayak aplikasi kripto ya, itu dapat lihat juga sih. Web3 mainnya mantap. Tapi belum Web3 sih, masih XS. Cuma itu ada tahu KYC kan? KYC yang untuk sertifikasi muka itu. Nah itu di sana sih tulisnya, kalau dokumentasinya nggak ada. Dukanya sana. Dukanya ketika kita belajar framework atau library baru, terus dokumentasinya minim gitu. Jadi kita sulit baca ya, nggak ngerti apa. Ada. Apalagi sama sekali nggak ada dokumentasi itu belakang. Dan kita diharuskan mengerti menggunakan library framework. Benar sih. Ada lagi dukanya? Atau dukanya cuman sedikit aja? Ya sih, selama ini sih baru merasakan di sana aja ya. Benar. Berat. Sukanya apa nih? Ya sukanya itu aja sih. Sukanya sana aja. Nggak ada lagi. Sukanya ada nih dari. Cuma sukanya itu aja, kalau ketemu bugnya, dapat dokumentasi yang benar-benar
ya lengkap lah dokumentasinya, ya gue bisa mempelajari itu loh. Memang dokumentasi yang nggak ada, ya gue bingung. Jadi Paham sendiri. eh, psikologinya kita sendiri yang buat bugnya, kita sendiri yang buat masalahnya, kita sendiri yang menyelesaikan bugnya dan dapat kesenangannya kayak gitu sih. Kayak gitu kan. Terus kamu kan bilang dulu jadi network engineer, sekarang jadi web programmer. Nah, gimana masalah gaji, Chris? Ada peningkatan atau sama aja? Ada peningkatan sih. Memang senang network engineer. Karena lebih berat. Kalau network engineer tuh di tenaga dan otak tuh. Jadi pendapatannya ya aku kadang-kadang gitu. Dikira orang-orang tuh kenapa tuh melihatnya dikira gampang gitu. Sebenarnya susah sih. Kalau untuk software engineer ya untuk peningkatannya di sini karena mungkin kita mengembangkan sesuatu atau membuat sesuatu ya makanya kita bisa dibayar mahal ya. Ya peningkatan benar-benar signifikan sih dari network ke software. Oke, jadi yang aku dapat tadi bisa dibilang pendapatnya signifikan lah daripada yang sebelumnya. That's why kita choose to be a programmer, right? Ya. Pertanyaan kedua terakhir nih. Menurutmu programmer yang jago itu programmer yang gimana, Chris? Programmer Kok yang ada bisa pertanyaan gini menjelaskan kepada iseng aja aku? juniornya. Gimana? programmer yang bisa menjelaskan kepada juniornya, itulah programmer profesional bagi gua. Ya, aku pernah baca programmer yang bagus itu adalah programmer yang codingannya bisa dibaca orang lain. Jadi logika yang sulit atau algoritma yang sulit itu gimana cara kita agar bisa menulis program tersebut agar mudah dibaca orang lain. Itu adalah codingan yang bagus. Ya, benar itu. Tapi sekarang menurutmu codinganmu gimana, Chris? Udah clean code? Atau belum masih kacau belum? Mungkin kita Kayak aku. 30%-an yang mudah dimengerti orang lain. Siap. Istilahnya semakin banyak pengalaman kita, maka codingan kita semakin bagus kan? Nggak langsung kita bisa nulis codingan yang bagus dan bisa dibaca orang lain. Tentunya itu perlu pengalaman yang lama dan perlu waktu kan untuk belajar juga. Kalau sebenarnya sih gimana ya? Ya itu juga. Kalau bisa sih kalau coding tuh kayak buat paragraf ya. Buat tulisan ya, lebih kalimat gitu ya, dari atas ke bawah tuh ya kayak menceritakan sesuatu lah gitu. Ya orang-orang tuh paham jadinya kayak baca novel lah. Jadi sebenarnya itu codingan gitu. Kalau di kantor gua sih kayak gitu dia patternnya tuh nggak apa-apa panjang, yang penting mudah dipahami gitu. Walaupun panjang gitu. Ya bener, setuju aku. Jadi kita kayak menulis coding tuh kayak membuat sebuah alur cerita dari atas ke bawah, dari satu file ke file lain. Terus ada relasinya juga dari file menuju kemana sih. Contoh kayak di Next.js kan ada importnya, importnya kemana-mana aja, terus di zamannya kemana-mana aja gitu. Nah itu kalau di kantor gue ini lebih panjang lebih baik gitu, maksudnya karena kita tidak kerja sendiri soal. Ya pernah buat pattern sendiri gitu, pendek-pendek itu
ya tetap sih sebenarnya, tapi ya itu gimana ya, kayak lo tuh nggak kerja sendiri digituin, gue itu digituin, lo tuh kerja tim, nanti kalau teman lo bingung kamu gimana jelasinnya tuh. Bener juga sih. Contohnya kayak nge-mapnya itu gue buatnya nggak kata-kata kayak I gitu ya contohnya. Terus itu apa sih maksudnya kayak gitu. Habis itu stepnya, kalau stepnya ini show, terus show-nya show apa gitu. Ya konteksnya nggak ada lah. Gitu. Benar-benar kata senior kayak gitu. Jadi harus diperjelas walaupun agak panjang jadi codingannya, tapi bisa dibaca oleh orang lain, orang lain tuh bisa ngerti codingnya. Biar rapi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Udah berapa menit kita gini? Oke terus kan. Tadi pertanyaan kedua terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kedepannya tuh kamu mau jadi apa sih? Apa mau terus jadi programmer atau mau beralih ke profesi lain gitu? Jadi network engineer lagi ya? Atau gimana? Belum gini yang masih belum jelas. Nah, belum seperti itu juga. Yang penting gue sih kerja aja dulu ya, untuk gimana kedepannya mungkin gue bisa beli saham ya. Jadi afiliator dong. Semoga ya bisa beli saham biar nggak kerja gitu. Ya kan pasti kita lama-kelamaan tergerus umur kan. Jadi kita harus memikirkan potensi lain yang bisa kita cari. Mungkin investasi lah, punya uang lebih. Biar kerja terus. Mencoba mencari passive income. Benar. Dan mungkin Krisna ada tambahan lagi? Cuma tambahannya tuh kayak saran ya? Ya mungkin saran buat teman-teman yang mau belajar. Tetap belajar, jangan menyerah. Apapun tantangannya, tetap dilalui. Jadi sih saran tua. Siap. Makasih Krisna udah meluangkan waktu di podcast ini. Oke, tanpa berlama-lama kita tutup aja video ini. Terima kasih teman-teman. Dadah.